Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, kelas PJKRA, angkatan 2019 dengan NIM 1931040037. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang psikologi olahraga. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Penjas dan Olahraga yang dibimbing langsung oleh Dr. Ahmad Adil, MPD. Beberapa materi yang akan saya bahas dalam video ini yang pertama, sejarah psikologi olahraga. Yang kedua, pengertian psikologi olahraga. Dan yang terakhir, penelitian tentang psikologi olahraga. Langsung saja, pada materi yang pertama, sejarah psikologi olahraga. Perkembangan psikologi olahraga di dunia. Psikologi eksperimental mulai berkembang pada akhir abad ke-19 yang diawali dengan didirikannya laboratorium psikologi oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1886 di Leipzig. Menurut Constant, objek studi psikologi adalah gejala jiwa yang diselidiki dari segala tingkah laku dan pengalaman manusia. Para ahli psikologi berusaha menerapkan hasil-hasil penelitian psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Bersamaan dengan itu, tumbuh dan berkembanglah psikologi terapan atau biasa disebut applied psikologi di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, bidang kedokteran, bidang industri, bidang kriminal, dan di bidang olahraga dengan dikembangkannya psikologi olahraga. Orang pertama yang melakukan studi bidang psikologi olahraga adalah Norman Treppel, psikolog dari Indiana University. Pada tahun 1896 yang meneliti olahragawan balap sepeda. Setelah penelitian Treppel, sejumlah penelitian lain seputar psikologi olahraga bermunculan. Pada tahun 1899, Ewes Kriptunow dari Yale University melukiskan ciri-ciri kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam olahraga. Pada tahun 1903, Patrick membahas mengenai bagaimana para penonton American football mengekspresikan emosi terhadap para pemain dalam bidang olahraga tersebut. Selanjutnya, George Weifetz pada tahun 1895 menyelidiki waktu reaksi yang tercantum dalam Psychological Review. Fitz telah menciptakan alat-alat mengukur kecepatan dan ketepatan seseorang menyentuh objek yang dihadapi tiba-tiba dan dalam posisi yang tidak terduga. Selain itu, William G. Anderson, tokoh pendidikan jasmani dan pendiri American Association for Health, Physical Education, Recreation and Dance, bereksperimen mengenai mental practice, transfer of training, dan transfer of muscular strength. Coleman Robert Griffith pada tahun 1918 telah mulai mengadakan penelitian di University Lyonnais dalam menyelenggarakan serangkaian observasi informal mengenai faktor-faktor psikologi yang terlibat dalam olahraga bola basket dan sepak bola. Mitsuo Matsuo pada tahun 1920 melakukan riset di Jepang mengenai psikologi olahraga dan aktivitas fisik atau Psychology of Physical Activity and Sport. Pada tahun 1925, Coleman Robert Griffith sudah mengadakan persiapan untuk mendirikan laboratorium psikologi olahraga. Kemudian secara resmi menjadi direktur dari The Athletic Research Laboratory di University Illinois dan disebut sebagai Bapak Psikologi Olahraga, khususnya di Amerika. Selama periode 1919 sampai 1941, Coleman Robert Griffith telah menulis 25 penelitian psikologi olahraga dan juga menulis buku Psychology of Coaching 1926 dan Psychology of Athletics tahun 1928.
dan pada tahun 1938 menjadi psikologi cabang olahraga bisbol di Chicago Cubs. Kongres psikologi olahraga yang pertama dilaksanakan pada tahun 1965 di Roma, dan sejak itu pula psikologi olahraga berkembang di berbagai negara. Pada tahun 1967, diselenggarakan pertemuan pertama North American Social for the Psychology of Sport and Physical Activity, atau biasa disingkat dengan NASPA. Pada tahun 1969, di bawah naungan Canadian Association for Health, Physical Education, Recreation and Dance, atau biasa disingkat dengan CASPER, didirikan di Canadian Social of Psychomotor Learning and Sport Physical. Pada tahun 1975, subdivisi dari American Health, Physical Education, Recreation and Dance resmi didirikan untuk mempromosikan psikologi olahraga di dalam program pendidikan jasmani. Lembaga ini dikenal sebagai Sport Psychology Academic. Pada saat Olimpiade tahun 1988, psikologi olahraga pertama kali diikutsertakan dalam kontingen USA pada tahun 1992. Australia mengembangkan program sertifikasi untuk praktisi psikolog yang bekerja sebagai psikolog olahraga. Dewasa ini, dunia psikolog olahraga semakin dikenal dengan adanya International Social for Sport Psychology, atau biasa disingkat dengan ISSP, yang memiliki ribuan anggota yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perkembangan psikologi olahraga di Indonesia. Di Indonesia, kegiatan psikologi olahraga belum berkembang secara luas. Pada tahun 1992, PBSI mendatangkan Robert N. Stinger, mantan Presiden International Social for Sport Psychology dan University of Florida. Pada tahun 1997, Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara mendatangkan Daniel Holt untuk memberikan ceramah kepada para pelatih dan pejabat teras KONI pusat dalam rangka mempersiapkan menjelang SEA Games. Menurut Muntipe Setyadharma dan Singgih D. Gunarsa, psikologi olahraga di Indonesia merupakan cabang psikologi yang amat baru. Sekalipun pada prakteknya kegiatan para psikologi di dalam berbagai cabang olahraga di Indonesia telah berlangsung beberapa tahun lamanya. Secara resmi, Ikatan Psikologi Indonesia atau IPO di Indonesia yang berada di naungan Himpunan Psikologi Indonesia baru dibentuk pada tanggal 3 Maret 1999 dan baru ditandatangani secara resmi pada tanggal 23 Juni 1993 dan diketuai oleh Muntipe Setyadharma. Akan tetapi, Singgih D. Gunarsa dan Sudirgo Wibowo telah mempelopori kegiatan psikologi dalam cabang olahraga bulu tangkis sejak tahun 1967. Dan sejak saat itu, banyak olahragawan bulu tangkis nasional yang memanfaatkan jasa psikolog dan ilmu psikologi dalam mencapai prestasi puncak baik nasional maupun internasional. Pada pertengahan era 1980-an, psikolog Joe Rumeser turut aktif dalam memberikan sumbangan jasa psikologi pada cabang olahraga bisbol dan sepak bola. Joe Rumeser sendiri merupakan atlet bisbol nasional. Selanjutnya, psikologi Mirna R. Swekasih juga memberikan sumbangan jasa psikologi dalam mengembangkan olahraga loncat indah dan renang. Adapun Mirna R. Swekasih adalah seorang pemegang medali loncat indah tingkat Asia yang kemudian
membuktikan dirinya di dalam olahraga spesifikasinya. Pada tahun 1990 merupakan dekade yang paling aktif bagi sejumlah psikolog untuk memberikan sumbangan ilmu bagi keolahragaan nasional. Tercatat PBSI, PSSI, PRSI, Pertina, dan Perpani menggunakan psikolog untuk secara aktif berperang membina atlet, baik untuk memberikan bimbingan atau bekerja sama dengan pelatih untuk meningkatkan prestasi atlet. KONI pusat pun memperbantukan psikolog-psikolog yang aktif dalam berbagai pengurus besar olahraga untuk membantu cabang-cabang olahraga lainnya. Pada saat pelaksanaan SEA Games di Jakarta tahun 1997, tercatat 13 psikolog berperan aktif membantu para atlet untuk mencapai prestasi puncak, yakni Singgih D. Gunarsa, Monty P. Setiadharma, Enoch Makmur, Mirna R. Swekasi, Surastuti Nurdadi, Rosa Hertamina, Faisal, Latif Gunawan, Wardani, Ari Prawoto, Ning, dan yang terakhir Wismaningsih. Para psikolog ini bertugas untuk melakukan seleksi, evakuasi, konseling, dan melakukan pelatihan mental dan serta terapi. Selanjutnya pada materi yang kedua yaitu pengertian psikologi olahraga. Psikologi berperan dalam banyak bidang. Hampir semua bidang keilmuan atau profesi membutuhkan ilmu psikologi di dalamnya. Psikologi mempelajari tentang kejiwaan manusia dan perilakunya sehari-hari. Manusia erat sekali dengan hubungan antara jiwa dan perilaku untuk menjadi bagian dari masyarakat yang positif. Psikologi pun ditemukan sangat berguna dalam dunia olahraga. Psikologi olahraga mempelajari kejiwaan pada aktivitas olahraga atau pada atlet-atlet olahraga. Perkembangan atau pencapaian dari olahraga yaitu kesehatan atau perkembangan secara fisik akan berdampak pula pada kondisi psikis seseorang. Ada beberapa pengertian psikologi olahraga menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Buscher, psikologi olahraga merupakan bidang psikologi yang diterapkan dalam aktivitas olahraga yaitu berupa keterampilan, pelatihan, dan pengembangan. Yang kedua, menurut William dan Stroud, psikologi olahraga merupakan ilmu yang mempelajari faktor psikologis yang memiliki pengaruh dalam olahraga. Yang ketiga, menurut Weinberg dan Gold, psikologi olahraga merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang individu dan perilakunya dalam olahraga. Dan yang terakhir, menurut Singgih D. Gunarsa, psikologi olahraga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang psikologi pada atlet serta faktor yang mempengaruhi terhadap kepribadian atlet. Materi yang terakhir yaitu penelitian tentang psikologi olahraga. Berikut ini beberapa contoh tentang penelitian psikologi olahraga. Yang pertama, Partington dan Zhang pada tahun 1992. Penelitian terhadap 171 olahragawan mahasiswa dan pelajar. Ternyata pada 7 ciri psikososial yang berbeda antara tim yang sering menang dan tim yang lebih sering kalah, yaitu 1. Kemampuan dan sikap pemain. Yang kedua, sifat kepemimpinan pelatih dalam pelatihan teknis. Yang ketiga, sifat hubungan antara manusia dan pelatih. Yang keempat, integrasi tugas. Dan yang kelima, kohesivitas sosial dari tim. Dan yang terakhir, identitas tim. Menurut Weinberg 1993, goal setting tidak
otomatis meningkatkan prestasi olahragawan. Yang lebih penting adalah bagaimana menetapkan sasaran yang efektif untuk setiap olahragawan dalam tugas yang berbeda dan situasi-situasi yang berbeda pula. Jadi, setiap penerapan sasaran harus khusus yaitu disesuaikan dengan olahragawan, seperti tugas bertanding dan situasi bertanding. Berikutnya, menurut Safis, pada tahun 1994, faktor tidur tidak sama mempengaruhi terhadap prestasi semua olahragawan. Setiap olahragawan mempunyai pola sendiri dalam hal hubungan antara tidur dan prestasinya. Akan tetapi, bagi olahragawan-olahragawan yang akan mengikuti pertandingan atau kompetisi, perlu diperhitungkan faktor-faktor yang dapat mengganggu tidur yang dapat mengganggu prestasi. Berikutnya, menurut Aschel, pada tahun 1995, meneliti fenomena social loafing atau pemalasan sosial pada olahragawan dayung baragu putri sebanyak 6 olahragawan. Ternyata social loafing dipengaruhi oleh waktu dan suasana hati atau mood olahragawan. Semakin lama mendayung atau semakin jelek suasana hati olahragawan, semakin banyak yang terjadi pemalasan sosial. Yang berikutnya menurut Hollander, Myers, dan Younes. Pada tahun 1995, latihan yang berlebihan atau overtraining memberikan dampak negatif baik pada olahragawan maupun pada pelatih, yakni bosan, lelah, motivasi, kegembiraan menurun, stres, sasaran prestasi yang tidak tercapai, dan terjadi peningkatan kemungkinan kecelakaan. Latihan yang berlebihan ini dapat diatasi dengan rumusan tujuan, sistem reward, dan pengaturan jadwal yang tepat. Berikutnya, menurut Davis, Hus, dan Baker, pada tahun 1995, menganalisis eksperimen N-triple dan beberapa peneliti lain di akhir 1800-an dan awal 1900-an yang menggunakan metode triple. Hasilnya adalah keberadaan lawan mampu melepaskan energi-energi terpendam dan meningkatkan usaha dalam pertandingan olahraga adu cepat seperti lari dan balap sepeda. Faktor melepas energi terpendam tersebut dinamakan faktor-faktor dinamogenik. Berikutnya menurut McTeer, White, dan Persat, pada tahun 1995, penelitian terhadap kasus-kasus pelatih utama diganti di tengah-tengah musim kompetisi oleh pengurus dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik. Hasilnya adalah penukaran pelatih hanya memberikan hasil atau pengaruh jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang pengaruhnya sangat sedikit. Berikut Cons, Howard, dan Warlord pada tahun 1995. Penelitian mengenai pengaruh pertandingan football terhadap disiplin asrama mahasiswa di beberapa universiti antara tahun 1988 sampai dengan tahun 1993. Dari 686 catatan, terdapat pelanggaran disiplin asrama banyak terjadi jika pertandingan football pada akhir pekan, 46,4%, dan lebih banyak lagi jika pertandingan itu di kampus sendiri, dan yang terbanyak adalah jika tim kampus sendiri menang. Akan tetapi, perlu dicatat juga bahwa 51,8% dari pelanggaran disiplin adalah peminum alkohol. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.